Hai mas-mas ganteng, Ultras Corner kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Cristiano Ronaldo adalah pemain terbaik Manchester United. Solskjaer harus menemukan sistem yang cocok untuknya. Frustasi terbesar saya dengan Manchester United adalah orang-orang mengatakan, ya, mereka memiliki semua superstar ini, tetapi Anda masih perlu memiliki tim. Orang-orang seperti Manchester City dan Paris Saint-Germain, mereka memiliki kepribadian dan pemain besar. Perbedaannya bagi saya adalah cara menjalankannya dan cara mengaturnya. Setiap orang memiliki karakter besar, pemain besar, dan uang besar. Beberapa pemain United memiliki uang lebih besar daripada yang mereka bayarkan di City dan Chelsea. Jadi mengapa mereka masih lebih sukses? Itu harus dilakukan dengan pengelolaan seluruh bangunan dari atas ke bawah. Di dalamnya ada manajer Ole Gunnar Solskjaer. Dia mengambil beban itu. Saya terkejut bagaimana United dihancurkan oleh Liverpool. Anda harus mengatakan itu disebut sebagai tantangan pertama musim ini bagi mereka untuk menunjukkan apakah mereka berada di level yang sama dengan City, Chelsea, dan Liverpool. Mereka pasti kalah. Anda sedang duduk menonton sambil berpikir, inilah perbedaan antara keduanya. Dalam hal apa yang terjadi setelahnya selalu keras dengan United, karena setiap kali mereka kalah dalam pertandingan itu oleh bukan orangnya. Dan ketika mereka mulai memenangkan pasangan, mereka tiba-tiba berada di puncak untuk kembali ke kehebatan. Ini adalah garis yang bagus. Saya pikir frustasi para penggemar adalah ini. Anda masih tidak tahu siapa starting 11 terbaik mereka. Ketika semua orang fit, apa tim terbaik mereka? Siapa pemain sayap utama? Mengapa Jadon Sancho tidak bermain? Ada begitu banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Argumen Cristiano Ronaldo sebagai solusi atau masalah bagi Ole keluar jendela ketika Anda berbicara tentang bakat generasi. Jika saya memiliki Ronaldo pada usia 36 dan kita semua telah melihat statistik dia tidak menekan, saya akan mengharapkan dua pemain di belakangnya yang bisa melakukan itu. Dia adalah pemain terbaik Anda, jadi itu cukup sederhana. Mainkan pemain terbaik Anda dan mainkan gaya sepak bola yang akan mendapatkan gaya terbaik dari mereka dan lebih dominan dengan bola. Lihatlah Chelsea misalnya, di bawah Frank Lampard mereka bermain dengan cara tertentu dan semua orang berkata mereka bagus tapi mereka masih muda. Begitu Thomas Tuchel masuk, tidak ada yang pernah mempertanyakan kepribadian, formasi dan cara mereka bermain, dia menuntut itu. Jurgen Klopp dan Pep Guardiola adalah sama. Saya masih dalam posisi untuk tidak memikirkan orang, tetapi Anda harus mengatakan United setelah 3 tahun di bawah Ole tidak memiliki pola bermain, gaya bermain, dan starting 11 terbaik yang fundamental. Bagaimana itu? Mereka telah menghabiskan uang jadi di apa yang mereka hasilkan. Gary Neville sangat ingin untuk tidak memanggil Ole dan memintanya untuk dipecat. Saya pribadi, saya tidak berpikir itu akan menjadi wilayah berbahaya bagi seorang pandit. Saya tidak ingin dia memanggil pekerjaan siapapun. Dia selalu meminta waktu karena mungkin itulah yang dia inginkan di Valencia. Saya merasa ketika Anda seorang bandit, Anda selalu memiliki minat klub Anda di hati. Anda memiliki tingkat rasa hormat. Tidak ada yang peduli dengan masa lalu. Gary berpikir saya perlu menjaganya karena dia menjaga saya pada satu titik. Tetapi Anda selalu menghadapi risiko untuk kembali dan merusak warisan Anda. Semua orang menginginkan hasil dan itulah industrinya. Apa yang dilakukan Ole di pertengahan 90-an hingga 2000-an memang hebat, tetapi tidak ada yang peduli dengan masa lalu. Sepak bola adalah apa yang telah Anda lakukan untuk saat ini. Sports adalah pertandingan besar. Apakah saya akan terkejut jika mereka kalah dan Ole dipecat? Saya akan dan saya tidak akan. Semua orang terbiasa dengan orang-orang yang dipecat, tetapi klub mengatakan mereka akan tetap bersamanya dan berbicara rencana jangka panjang ini. Jadi mereka akan mengakui bahwa mereka salah dalam skala besar. Itu akan mengejutkan. Tetapi jika mereka melihat seseorang seperti Antonio Conte ataupun Mauricio Pochettino, saya bisa melihatnya. Manchester United krisis. Ole Gunnar Solskjaer akui gelar diskusi dengan Sir Alex Ferguson. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengakui bahwa dirinya menggelar diskusi dengan sang mantan mentor Sir Alex Ferguson terkait situasi klub terkini. Manchester United tercatat cuma 3 kali meraih kemenangan dalam 9 laga terakhir di semua kompetisi. 3 kemenangan tersebut pun diraih setan merah dengan susah payah. Puncaknya terjadi pada Minggu 24 Oktober 2021 kemarin ketika Manchester United dipaksa menyerah dengan skor mentereng 0-5 oleh sang rival Liverpool di Old Trafford. Pengakuan Solskjaer.
Posisi Solskjaer sempat menjadi sorotan selepas kekalahan dari Liverpool. Namun pria asal Norwegia itu akhirnya tetap menduduki kursi manajer. Solskjaer pun mengaku dirinya berbicara dengan Ferguson. Sir Alex datang untuk melakukan beberapa hal komersial dan saya bertemu dengannya setelah itu dan berbicara dengannya sebentar, ujar Solskjaer seperti dikutip The Sun. Saya telah melalui beberapa momen yang sangat buruk di sini sebagai pemain, dan ketika saya menjadi pelatih dan manajer juga, dan saya harus menghadapi kemunduran, imbuhnya. Penegasan Solskjaer. Lebih lanjut, Solskjaer juga menegaskan bahwa dirinya dan timnya tak akan menyerah begitu saja dan bakal berusaha bangkit. Dimulai dengan laga melawan Tottenham Sabtu 30 Oktober 2021 malam nanti. Setidaknya ada 2 atau 3 krisis sejak saya menjadi manajer di sini, tutur Solskjaer. Satu hal yang bisa saya katakan adalah saya akan selalu berusaha dan melawan, tegasnya. Perkiraan starting 11 Manchester United di kandang Tottenham. Ada perubahan besar usai dilumat Liverpool. Manchester United mengincar poin penuh kala menyambangi markas Tottenham pada Sabtu 30 Oktober 2021 malam waktu Indonesia Barat nanti untuk menjadi tonggak kebangkitan mereka musim ini. Manchester United tercatat cuma 3 kali meraih kemenangan dalam 9 laga terakhir di semua kompetisi. 3 kemenangan tersebut pun diraih Setan Merah dengan susah payah. Puncaknya terjadi pada Minggu 24 Oktober 2021 kemarin ketika Manchester United dipaksa menyerah dengan skor mentereng 0-5 oleh sang rival Liverpool di Old Trafford. Situasi skuad Manchester United. Sayang untuk lawatan ke London kali ini, Manchester United tak akan bisa diperkuat oleh Paul Pogba menyusul kartu merah yang ia dapat di laga kontra Liverpool. Sementara itu, Raphael Varane memberi kabar bagus untuk Ole Gunnar Solskjaer setelah ia kembali dari cedera dan sudah mengikuti sesi latihan bersama tim pada pekan ini. Sisanya tak banyak kendala berarti di skuad Manchester United. Kini yang dinanti adalah perubahan apa yang bakal dilakukan Solskjaer di kandang Tottenham nanti. Kiper David De Gea sepertinya tetap akan diturunkan di bawah mister gawang. Kiper asal Spanyol itu tampil impresif di musim ini setelah musim lalu sempat bersaing ketat dengan Dean Henderson. Terlepas dari hasil relatif buruk yang diraih Manchester United akhir-akhir ini, tetapi secara individual penampilan De Gea tak bisa dibilang buruk. Belakang, Solskjaer dihujani kritik tajam menyusul keputusannya untuk memainkan Harry Maguire meski sang kapten belum pulih 100% dari cederanya. Dengan kembalinya Varane ke skuad, menarik dinanti siapakah yang akan dipilih Solskjaer untuk berduet di jantung pertahanan timnya malam nanti. Sementara itu, 2 sektor fullback sepertinya masih akan menjadi milik Aaron Wan-Bissaka di sisi kanan dan Luke Shaw di sisi kiri. Tengah, performa buruk yang ditunjukkan Fred bisa jadi akan membuat Solskjaer memilih untuk menurunkan Nemanja Matic sejak menit pertama di markas Tottenham nanti. Matic akan berduet dengan Scott McTominay untuk mendukung kinerja Bruno Fernandes sebagai gelandang serang. Depan, satu keputusan besar yang dinanti dari Solskjaer malam nanti adalah soal siapakah yang ia pilih untuk menjadi starter di lini depan. Posisi Cristiano Ronaldo tampaknya tak akan terganggu. 2 penyerang sayap sepertinya akan diisi oleh Mason Greenwood dan Jadon Sancho, yang tak dimainkan sama sekali kala menghadapi Liverpool. Perkiraan susunan pemain Manchester United. Kiper David De Gea, belakang Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Harry Maguire, Luke Shaw, tengah Nemanja Matic, Scott McTominay, Bruno Fernandes, depan Mason Greenwood, Cristiano Ronaldo, dan Jadon Sancho.